Pemirsa, bagaimana pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada pagi ini dan apa saja yang menjadi sentimen yang mempengaruhinya, kita langsung mencari tahu bersama Mercy Wijaya, langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, bagaimana perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia saat ini? Sih saya lihat di belakang Anda warnanya hijau, tapi kelihatannya sangat tipis ya penguatannya. Bagaimana Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, hari ini indeks harga saham gabungan diprediksi bergerak melemah secara teknikal. Sentimen global juga cenderung membuat indeks harga saham gabungan bergerak turun hari ini karena memantau data-data ekonomi di Amerika Serikat yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Saat ini kita bisa lihat pergerakan IHSG cukup fluktuatif, menguat dan melemah, dan saat ini posisinya di level 6.820 dengan nilai transaksi yang sudah mencapai 14 triliun. Namun kalau kami pantau 12 triliun ini berdasarkan transaksi di pasar negosiasi untuk saham Inco atau PT Vale Indonesia. Artinya di pasar reguler ini masih sekitar 2 triliun, Leo dan pemirsa. Saat ini pelaku pasar masih memantau bagaimana data-data ekonomi di Amerika Serikat. Melihat beberapa data tenaga kerja yang baru dirilis pekan ini di Amerika Serikat menunjukkan adanya perlambatan ekonomi di Amerika Serikat. Di antaranya adalah ADP Private Payrolls atau jumlah karyawan swasta yang digaji di Amerika Serikat hanya bertambah 145 ribu di bulan Maret 2023. Lebih rendah dari ekspektasi adanya tambahan 200 ribu karyawan yang digaji oleh perusahaan swasta. Sementara itu, kinerja sektor jasa di Amerika Serikat ini masih ekspansif, namun angkanya semakin susut. Terlihat dari ISM Non-Manufacturing PMI di sektor jasa di Amerika Serikat pada bulan Maret 2023 yang turun dari bulan sebelumnya berada di angka 55,1 menjadi 51,2. Selain itu, lowongan kerja yang tersedia di Amerika Serikat berada di level terendahnya selama 2 tahun terakhir di bulan Februari 2023 kemarin, yaitu ada 9,9 juta lowongan kerja. Padahal kalau kita lihat selama 1 tahun terakhir, lowongan kerja di Amerika Serikat ini masih cukup banyak, 10 sampai 12 juta lowongan kerja setiap bulannya. Namun ini pertama kalinya turun di bawah 10 juta lowongan kerja di bulan Februari 2023 kemarin. Hal ini menyebabkan pergerakan indeks utama di kawasan Amerika Serikat ini cenderung melemah. Indeks Dow Jones masih terpantau menguat 0,24%, namun indeks S&P 500 melemah 0,25%. Nasdaq Composite juga turun 1,07%. Indeks di kawasan Eropa juga sama, Leo dan pemirsa, pergerakannya variatif. FTSE 100 naik 0,37%, sementara The DAX di Jerman turun 0,53%. Di kawasan Asia, 3 indeks utamanya justru melemah. Indeks Nikkei Jepang melemah 1,06%, indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,8%, dan indeks Retam Singapura turun 0,45% pada pembukaan perdagangan pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Leo dan pemirsa, terkait dengan data-data ekonomi di Amerika Serikat, sebelumnya investor berharap jika ada perlambatan ekonomi di Amerika Serikat, ini menjadi salah satu tanda positif. Artinya The Fed bisa mulai mengurangi agresivitasnya dalam menaikkan suku bunga acuan. Namun sekarang justru investor kembali khawatir karena melihat inflasi yang masih cukup tinggi, padahal ada tanda-tanda perlambatan di pasar tenaga kerja Amerika Serikat, dan saat ini mempertanyakan apakah posisi suku bunga Amerika Serikat ini sudah terlalu tinggi sehingga bisa mengerem aktivitas ekonomi dan membuat resesi ekonomi bisa terjadi di dalam waktu dekat ini. Ini masih menjadi pertanyaan investor dan pelaku pasar. 59% responden yang dilakukan survei ini memprediksi bahwa The Fed mungkin akan menahan suku bunga acuannya pada keputusan hasil rapat di bulan Mei 2023 mendatang, menahan level suku bunganya di 4,75 sampai 5% melihat adanya perlambatan data-data ekonomi. Kekhawatiran terkait perlambatan aktivitas ekonomi yang mungkin bisa berujung pada resesi, ini juga menjadi kekhawatiran banyak investor, dan melihat bagaimana kebijakan suku bunga di berbagai negara yang beberapa bank sentral ini masih meningkatkan suku bunganya. Seperti di Selandia Baru, kemarin
kemarin Bank Sentralnya menaikkan suku bunga 0,5% ke level 5,25%. Hari ini Bank Sentral India juga diprediksi akan kembali menaikkan suku bunganya 0,25% ke level 6,75%. Dan hal ini masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar. Namun kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan ini memang cukup fluktuatif, sempat melemah namun saat ini juga cukup menguat karena memang ada faktor bagi-bagi dividen yang mana dividen Indonesia ini cukup menarik sehingga menarik investor tetap masuk ke pasar saham Indonesia. Dan kalau kita lihat range pergerakan indeks juga masih akan berada di level yang sideways atau cukup datar antara 6.743 sampai 6.898. Leo. Bagaimana dengan perkembangan nilai tukar rupiah, Mercy? Saya lihat di data selama sepekan itu sebetulnya sedang menguat rupiah terhadap dolar, tapi kelihatannya hari ini sedikit melemah. Apakah benar? Ya betul Leo dan pemirsa, pagi hari ini nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pergerakan dolar Amerika Serikat sendiri mulai rebound setelah berada di level yang paling rendahnya selama satu pekan terakhir di angka 101. Rebound dari dolar Amerika Serikat sebesar 0,18% dan pagi hari ini rupiah melemah 0,21%. Berada di posisi 14.964 rupiah per dolar Amerika Serikat. Reboundnya dolar Amerika Serikat ini membuat harga emas bergerak melemah hari ini. Harga emas COMEX turun 0,26% seharga 2.030 dolar Amerika Serikat per troy ounce, dan harga emas antam dalam negeri melemah 0,46% seharga Rp1.078.000 per gram. Dan kalau kita lihat pergerakan harga minyak mentah dunia hari ini melemah 0,6 dan 0,7%, namun posisinya masih di kisaran $80 per barel. Minyak WTI di $80, sementara minyak jenis Brent berada di $84 per barel. Harga minyak hari ini turun, Leo dan pemirsa, karena ada ekspektasi bahwa prospek ekonomi bisa memburuk jika The Fed dan juga bank sentral lainnya terus menaikkan suku bunga, sementara ekonomi sudah mengalami perlambatan di Amerika Serikat. Padahal kalau kita lihat cadangan minyak di Amerika Serikat turun 3,7 juta barel di pekan kemarin, dan stok bensin juga turun 4,1 juta barel sama sepekan kemarin. Penurunan stok minyak dan stok bensin ini lebih banyak dari perkiraan pelaku pasar. Belum lagi OPEC Plus yang kembali menurunkan produksi minyaknya 1 juta barel lebih per hari, sehingga menyebabkan suplai minyak ini berkurang. Namun pergerakan harga minyak hari ini turun karena memang ada ekspektasi perlambatan ekonomi di Amerika Serikat dan juga di berbagai belahan dunia jika bank sentralnya terus menaikkan suku bunga. Demikian Leo, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.